Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak lafaz Alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sahabat Akpai dimanapun berada, senang rasanya menyapa sahabat semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat Akpai, mohon izin berbagi kepada sahabat semuanya tentang tutorial pendaftaran dan pengenalan KTA Akpai Digital. Di sini saya, Abdullah Sani dari Riau, akan membahas sesuai dengan yang saya tahu, bukan mengajari sahabat. Baiklah, langsung aja kita simak bahasan berikut. Apa itu KTA Akpai Digital? KTA Akpai Digital adalah tanda anggota Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia yang berbasis digital, yang bisa diakses melalui smartphone dan laptop atau PC yang terhubung dengan jaringan internet. Kegunaannya adalah untuk melengkapi administrasi sebagai guru atau pengawas pendidikan agama Islam secara digital. Lalu, apa yang perlu sahabat lakukan agar dapat menggunakannya secara maksimal? Nah, ini adalah langkah-langkah untuk menggunakannya. Yang pertama, menginstal aplikasi KTA Digital di smartphone. Dengan cara di smartphone sahabat, silahkan dibuka menu Play Store. Kemudian setelah dibuka, di fitur pencarian, silahkan ketikkan KTA Akpai. Setelah diklik di dalam pencarian, maka akan ada permunculan aplikasi Akpai. Nah, kita ambil yang KTA Akpai Digitalnya. Lalu, ya, KTA Akpai Digital dibuka dan keluar pilihan install. Jadi, install tersebut dan tunggu prosesnya sampai selesai. Kalau sudah selesai, maka kata install akan berganti dengan kata buka. Kalau sudah seperti itu, selamat untuk sahabat semua, proses penginstalan sudah berhasil. Nah, apa yang mesti dilakukan berikutnya? Sebelum sahabat keluar dari halaman penginstalan tadi, silahkan berikan komentar terlebih dahulu dengan memberikan bintang 5 dan masukkan bahasa komentarnya. Di sini saya mencontohkan memberikan bintang 5 dan menuliskan ya di kolom komentar, sangat membantu untuk kelengkapan administrasi guru pendidikan agama Islam. Dan jangan lupa sahabat, ya untuk diposting
Silahkan cari di ATM bersama atau di Alto. Nah, berikutnya ikuti langkah kata masuk, maka kita akan berpindah ke halaman depan dari KTA Akpai Digital. Berikutnya, dari halaman depan tadi, silahkan pilih icon gambar atau tidak ada gambar yang pojok kanan bagian bawah. Pojok kanan bagian bawah. Kita akan membuat profil, tentang kita. Silahkan itu diklik atau dipencet. Dan langkah kedua yang mesti kita lakukan ya edit profil, seperti yang terlihat di nomor 2. Nah, itu dipencet juga. Setelah edit profil, maka kita akan membawa ke halaman pengisian profil kita. Ya, dari kita menggunakannya sebagai apa, sampai kepada alamat tempat tinggal kita. Nah, silakan diisi dengan selengkapnya dan yang benar tentunya. Jangan lupa juga, di sini kita bisa memasukkan foto kita. Foto ini dan identitas yang kita isi ini akan menjadi data di KTA kita nantinya. Nah, terakhir, jangan lupa kalau sudah mengisi dengan lengkap, disubmit atau disimpan atau dikirim.
Nah, setelah itu ya profil kita sudah jadi. Nah, yang kita lakukan masih di halaman profil, pilih dokumen. Ya, kalau kita ingin membuat dokumen, kalau kita sudah pernah membuat dokumen, maka mestinya ya halaman dokumen itu tidak akan kosong. Karena saya belum membuat dokumen, maka halaman ini masih terlihat kosong. Kemudian pos media, ya silakan saja diklik atau dipencet pos media, itu akan dialihkan ke halaman pos media. Karena saya juga belum memposkan media, maka di sini juga masih kosong. Nah, ini fitur-fitur yang ada di menu profil tadi. Berikutnya, kita beralih ke titik 3, tapi masih berada di halaman profil. Letaknya titik 3 ini berada di pojok kanan bagian atas. Bisa dilihat yang dilingkari dan diberi nomor angka 1. Nah, setelah kita klik atau kita pencet itu, maka kita akan dibawa kepada halaman seperti ini. Kita lihat di sebelah kanan, lihat arah panah. Nah, ini ada informasi riwayat pembayaran, disimpan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mengklik atau memencet salah satu, maka akan keluarlah apa yang ada di dalamnya. Mari kita lanjutkan. Kita bahas satu-satu dari atas sampai ke bawah. Yang pertama, kita klik atau kita pencet informasi. Nah, di informasi berisi ada anggota seluruh Indonesia. Di saat saya meng-SS-kan ini, itu jumlah kita 89.750 anggota yang sudah terdata di KTA Akta Digital. Dan di bawahnya itu ada 10 provinsi yang terbanyak mendaftar. Ya, satunya provinsi saya berada di urutan ke-9. Ya, masih masuk 10 besar. Yang Jawa Tengah dengan jumlah anggota terdaftar 17.800. Sedangkan di provinsi saya baru terdaftar 2.572 orang guru PAI. Nah, di sebelahnya bisa kita lihat di nomor 2 atau yang dilingkari data iuran. Dan kita bisa melihat berapa anggota yang sudah iuran dari 89.750 tadi. Di sini baru beriuran 757 orang. Selain pendaftaran waktu membuat KTA. Nah, masa iuran ini berlaku kelipatan 6 bulan. 1 kali dalam 6 bulan, ya dia harus membayarkan iuran. Maka ya saya mendaftar di KTA ini ya pada bulan Desember, maka saya akan terhitung di bulan Juni nanti harus melakukan iuran. Iuran ini berjumlah 65.000 per 6 bulan. Lanjutkan kepada fitur berikutnya, yaitu riwayat pembayaran. Nah, di sini bisa dilihat ya, karena saya baru membayar sewaktu pendaftaran, maka di sini diberi keterangan Anda sudah dapat menggunakan aplikasi RPP Digital sampai Selasa 1 Juni 2021, dan pembayarannya ini hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 dilakukan pada waktu pendaftaran. Nah, kalau sudah ada pembayaran sekali dalam 6 bulan itu, maka di bawahnya akan tertulis ya, pembayarannya kapan dilakukan dan besarannya. Berikutnya adalah fitur disimpan. Yang saya katakan tadi, saya belum membuat sesuatu yang disimpan di sini, maka di halaman disimpan masih kosong. Berikutnya adalah dibagikan ke siswa. Saya pernah membagikan tugas ke siswa melalui aplikasi ini, maka
jika diklik ini atau dipencet, maka di halaman dibagikan ke siswa akan muncul apa saja yang telah kita bagikan. Berikutnya adalah logout. Bagi sahabat yang memilih ingin keluar, ya silahkan ya dipencet saja. Tapi kalau ingin bertahan, ya silahkan diabaikan. Berikutnya ya kita beralih kepada fitur titik 9, yang posisi titik 9 ini berada di sebelah kiri profil tadi, ya seperti yang di lingkar warna merah di bawah. Nah, fitur-fitur yang ada di dalam titik 9 ini itu ada kartu tanda anggota, buku digital, murotal, doa harian, dan lain sebagainya. Nah, langsung saja kita klik atau kita pencet kartu tanda anggota, maka akan keluar halaman atau kartu anggota kita. Di sini bisa dilihat kartu anggota saya dengan foto dan profil yang diisi waktu membuat profil tadi. Adalah buku digital. Jika kita mengklik atau memencet buku digital, maka akan keluarlah list buku-buku yang pernah diupload ke sini. Ini luar biasa, Bapak dan Ibu sahabat Akpai, ya. Sudah banyak buku yang terupload ke sini dan tersimpan di sini. Bagi kita yang ingin mencari buku tentang pembelajaran, ya kita bisa men-scrollnya ya ke bawah, dan itu bisa kita cari, atau kita pilih menu pencarian. Nah, ini kaca pembesar. Atau juga kita ingin membuat buku, ya karena atau memasukkan buku kita yang sudah dibuat, kita ya klik saja tanda plus ini, maka ya kita cari nanti buku yang akan kita masukkan, dan itu ya akan bisa disimpan di sini juga. Berikutnya adalah murotal. Nah, sahabat Akpai, di sini kita bisa mendengarkan lantunan-lantunan ayat Al-Quran. Ya, kita bisa memilih surat mana yang akan kita dengarkan. Kita tinggal memencet saja dan men-scrollnya, mencari surat yang kita inginkan dan mengklik atau mencet, dan suara murotal akan keluar. Berikutnya adalah doa harian. Nah, doa harian juga dimasukkan ke dalam aplikasi ini untuk penyempurnaan aplikasi. Di sini kita bisa melihat atau mencari doa apa saja yang ingin kita dengarkan. Ini ya, tentunya doa yang kita cari doa yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi ini. Jangan mencari doa yang tidak ada di dalam aplikasi. Nah, setelah kita ketemu, ya silahkan saja dipencet atau diklik doa yang akan kita dengarkan, maka akan ya ada suara pembacaan doa. Baik sahabat Akpai, berikutnya adalah RPP digital, penilaian digital dan modul digital. Nah, untuk yang ini, kalau kita akan menggunakannya, ya kita mestilah menginstal terlebih dahulu di smartphone kita, ya. Atau ya bisa membuka melalui website langsung. Untuk membuka di website, ini linknya. Kalau KTA itu ada di kta.akpaidigital.org, rpp.akpaidigital.org, modul Akpai Digital ORG, penilaian akpaidigital.org. Sahabat Akpai, berikutnya adalah fitur acara atau menu acara. Di sini di menu acara, ya diklik atau dipencet saja icon kalender. Itu adalah untuk acara. Nah, kalau kita ingin membuat atau melihat saja acara yang akan kita lakukan, ya tentunya kita bisa melihat kalau sudah kita buat. Kalau tidak ada yang kita buat, kita tidak bisa melihat. Untuk membuatnya, silakan dipencet yang saya lingkar
yang dikasih nomor 2. Nah, itu akan terlihat ya. Ini ada dua acara yang sudah saya masukkan ke sini ya. Dan untuk membuat yang baru silakan diteruskan kepada yang nomor 3. Tanda plus ini kita klik atau kita pencet. Kemudian ya, kita akan dibawa kepada halaman berikut seperti ini. Silakan dilengkapi isian acara dengan nama acara, deskripsinya, dan juga hari dan waktu acara serta lokasinya acara tersebut. Kemudian jangan lupa terakhir adalah terbitkan acara ini juga ya, di pencet. Nah, setelah itu bisa kita lihat acara yang kita buat tadi, kegiatan yang kita masukkan itu, dengan kembali memencet ya tanda plus yang bergaris-garis seperti yang ditunjukkan oleh nomor 5, dan kita bisa melihat yang kita buat tadi. Kita beralih kepada menu home atau beranda yang di sini ikon rumah ya, bergambar rumah. Nah, di sini kita beralih ke atas. Lihat bagian atas ada kaca pembesar, itu adalah pencarian. Nah, di sini kita masukkan ya, nama. Ya, ini hanya bisa dilakukan untuk mencari nama seseorang yang kita kenal ataupun orang yang belum kita kenal yang ada mendaftar tentunya di aplikasi ini juga. Silahkan, saya mencontohkannya dengan nama Rizky, maka yang bernama Rizky nanti akan muncul. Ada beberapa nama Rizky, baik yang namanya Rizky atau emailnya Rizky, yang ada kata-kata Rizky ya akan keluar. Berikutnya adalah yang gambar lonceng ya, atau yang saya lingkar dengan nomor ditandai nomor 3, itu adalah notifikasi. Nah, jika ada yang memberikan komentar terhadap postingan kita di sini, maka ya akan bisa dilihat dengan mengklik atau memencet gambar lonceng ini. Sahabat Akpai, menu-menu yang ada di dalam KTA Akpai. Oh ya, terakhir, ini kalau kita ingin update status, ya ternyata kita juga bisa mengupdate status kita di KTA Akpai Digital. Ya caranya, ya seperti yang nomor 1 di dalam lingkaran ini, diskusi hari ini. Ya silakan itu diketik apa yang akan kita buat. Dan sebagai pemanisnya juga bisa ditambahkan foto atau gambar, ya, foto atau gambar. Nah, berikutnya jangan lupa untuk diposting. Maka setelah posting akan muncullah update status kita di KTA Akpai Digital. Demikian yang bisa saya bagikan kepada sahabat semua. Semoga ada manfaat dan diharapkan komen, like, and share-nya atau subscribe-nya ya untuk kesempurnaan berikut. Bagi yang sudah memberi respon, saya ucapkan terima kasih dan salam Akpai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.